Oke, selamat pagi Mbak Ayu dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Sustainable Development Approach in Food and Beverage Industry yang berkaitan dengan green marketing. Selanjutnya, ini ada kelompok kami. Yang pertama ada Irma Atma Ariswati dengan NIM 153210009. Selanjutnya ada Nabila Tuzahra dengan NIM 153210021. Dan ada Muhammad Sunendra, yaitu saya sendiri dengan NIM 153210004. Terus yang keempat ada Yesta Diatri Mezango dengan NIM 153210027. Dan yang terakhir ada Fatia Urfi dengan NIM 153210035. Nah, selanjutnya kami akan membacakan intro dari PowerPoint kami. Di sini, menghadapi lonjakan penduduk, membuat masyarakat dunia semakin sadar dengan program berkelanjutan. Program berkelanjutan ini merupakan program yang dibawakan oleh PBB, yaitu SDGs, ataupun Sustainable Development Goals, yang dalam bahasa Indonesia berarti tujuan pembangunan berkelanjutan. Poin-poin ini memiliki poin-poin yang memiliki tujuan untuk membuat 2023 menjadi 2030 menjadi lebih baik. Terus hal ini berdasarkan kepada kita tidak bisa menghabiskan seluruh SDA tanpa menyisakan kepada generasi penerus kita. Jadi harus sustainable atau berkelanjutan. Karena hal inilah beberapa perusahaan ikut memperhatikan permasalahan ini, terutama perusahaan di bidang pangan. Perusahaan tersebut menggunakan teknik green marketing untuk menarik minat konsumen. Jadi dari poin SDGs itu salah satunya yaitu climate action atau krisis iklim. Dan beberapa perusahaan menggunakan pendekatan ini agar menarik minat konsumen. Nah, riset jurnal dari Green Marketing ini bertujuan untuk memperkuat daya saing merek melalui Green Brand Equity. Dalam rangka memperkenalkan dan membangun pilihan terhadap produk merek hijau, pemasar perlu melakukan beberapa upaya dalam pemasaran. Salah satunya adalah dengan memperkuat merek melalui penciptaan ekuitas merek hijau. Ancaman pemanasan global telah membuat konsumen tertarik dan menghargai produk atau merek ramah lingkungan. Konsumen percaya bila mereka menyukai dan membeli produk atau merek yang berorientasi lingkungan, hal ini akan memaksa industri untuk melakukan sejumlah perbaikan pada produk, kemasan, atau bahkan periklanan di media massa. Dalam upaya merespon tren positif dalam produk-produk ramah lingkungan, pemasar mulai memperbaiki dan menciptakan sejumlah inovasi pada produk, proses produksi, dan kemasan. Mereka ingin menangkap momentum strategis ini untuk meningkatkan market share, pendapatan, dan pertumbuhan bisnis. Dengan sejalan dengan perkara ini, maka perlu dilaksanakan sebuah penelitian dengan tujuan membangun green brand equity. Next. Berikut ini merupakan beberapa kajian konseptual yang dipandang relevan untuk dijadikan dasar acuan penelitian, yaitu brand equity, green brand equity, dan pemasaran hijau atau green marketing. Yang akan dibahas secara singkat dalam tulisan ini. Yang pertama, brand equity. Menurut Acker pada tahun 1992, brand equity ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, suatu kumpulan aktiva dan kewajiban merek. Yang kedua, selalu berkaitan dengan nama merek dan simbol. Kemudian yang ketiga, dapat menambah ataupun mengurangi nilai yang disediakan oleh produk atau jasa. Yang terakhir, dapat memberikan nilai kepada perusahaan maupun pelanggan. Kemudian, Acker pada tahun 1902 juga mengatakan bahwa terdapat 5 modal atau aset brand equity yang dimana merupakan sumber nilai yang diciptakan. Yang pertama, brand loyalty. Brand loyalty ini menciptakan nilai dan menurunkan biaya pemasaran serta menarik pelanggan baru. Kemudian yang kedua, brand name awareness. Ini menumbuhkan nilai dengan menciptakan perasaan yang akrab juga komitmen kepada para pelanggan. Yang ketiga, perceived quality.
ini menyediakan nilai juga alasan untuk membeli serta menarik minat anggota saluran. Yang keempat, brand association, yang dimana brand association ini menciptakan nilai dan menciptakan perasaan serta sikap yang positif dalam membantu mendapatkan informasi. Kemudian yang terakhir, other proprietary asset, yang dimana hal ini dapat memberikan kontribusi pada penciptaan nilai melalui produk atau jasa. Next. 5 komponen brand equity, ini terdapat 2 nilai yang terbentuk, yaitu nilai bagi pelanggan dan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Yang pertama, komponen brand equity itu sendiri dapat membantu pelanggan dalam memahami, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan kembali mengenai informasi terkait produk atau jasa, dan juga komponen ini dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dalam membuat keputusan karena pelanggan akan menyukai produk tersebut dan merasa senang karena memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua, perceived quality atau brand association ini terdapat nilai bagi perusahaan dengan meningkatkan kepuasan pelangganan ketika menggunakan produk. Adapun nilai bagi perusahaan sendiri dapat dicapai dengan melakukan 6 cara berikut. Yang pertama, brand equity, yang dimana dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran. Yang kedua, brand awareness, perceived quality, and brand association. Brand association, yang dimana memperkuat brand equity dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga menyediakan alasan untuk membeli produk secara bersama-sama. Yang ketiga, brand equity, yang dimana brand equity ini menyediakan margin yang tinggi untuk produk dengan mengizinkan penentuan harga yang tinggi, juga mengurangi ketergantungan pada promosi. Yang keempat, brand quality, brand equity. Brand equity ini bertugas untuk menyediakan kerangka pertumbuhan dengan melakukan perluasan merek. Kemudian yang kelima, brand equity, yang dimana brand equity ini dalam artian dapat menyediakan pengaruh dalam saluran distribusi. Dan yang terakhir, brand equity. Yang terakhir ini merupakan keunggulan nyata bagi perusahaan, yaitu dapat menghambat pelayanan untuk pindah kepada pesaing. Next. Dan yang kedua ini Grand Brand Equity. Yu San Chen pada 2009 mengatakan bahwa dapat melakukan upaya membangun kompetensi perusahaan dalam green marketing. Ia mengajukan model teoretik mengenai pembentukan Grand Brand Equity. Menurut Chen, terdapat tiga penggerak atau drivers untuk terbentuknya Grand Brand Equity, yaitu Grand Brand Image, Grand Certification, dan juga Grand Trust. Baik, selanjutnya yang ketiga ada Green Brand Image. Menurut Padgett dan Allen, Keller, dan Chen yang mendefinisikan Green Brand Image ini sebagai sekumpulan pelanggan yang telah dikaitkan dengan komitmen kelingkungan, environment, dan juga perhatian terdapat lingkungan. Selanjutnya yang keempat ada Green Satisfaction. Chen mendefinisikan sebagai tingkat kesenangan konsumsi dalam hubungan dengan pemenuhan kepuasan sebuah keinginan lingkungan pelanggan, harapan berkelanjutan, dan kebutuhan hijau. Garbarino dan Johnson dalam Delgado Ballester dan Munuaira Aleman menyatakan pengalaman mengonsumsi berperan penting sebagai sumber truth. Oleh karena itu, kepuasan menyeluruh overall satisfaction akan menumbuhkan trust. Selanjutnya.
Selanjutnya yang kelima ada Green Truth. Ganesan serta Chen menyatakan Green Truth sebagai sebuah kehendak untuk bergantung pada sebuah produk, jasa, atau merek atas dasar keyakinan atau harapan yang dihasilkan dari kredibilitas, perbuatan baik, dan kecakapan tentang kinerja kelingkungan. Selanjutnya yang keenam ada Green Marketing. Blackwell dan kawan-kawan dalam Darmstadt mendefinisikan green marketing sebagai sebuah proses pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam cara yang dapat mendatangkan laba, memaksimumkan penggunaan sumber-sumber, dan berkelanjutan dalam kelestarian lingkungan. Darmstadt menyatakan green marketing pada umumnya melibatkan 3 hal utama, yaitu yang pertama ada pengembangan produk yang produksinya dan penggunaannya memiliki intensitas merusak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan versi produk sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada pengembangan produk yang memiliki dampak positif pada lingkungan. Selanjutnya yang ketiga ada penyatuan pembelian produk dengan organisasi atau peristiwa kelingkunganan. Next. Beberapa peluang usaha yang muncul terkait dengan ramah lingkungan dapat disebutkan antara lain, pertama, bisnis yang menghasilkan barang yang secara langsung dapat mengurangi emisi karbon. Produk ini merupakan substitusi bahan bakar dari fosil seperti bensin. Karena ramah lingkungan, produk ini disebut energi hijau atau green energy. Green energy yang berasal dari tanaman atau disebut biofuel menjadi energi alternatif yang menjanjikan. Gelmilch, Boven, dan Diamantopoulos menyatakan bahwa kesadaran kelingkungan konsumen mempunyai dampak pada keputusan pembelian produk-produk hijau atau ramah lingkungan. Praj dan Martinez dalam Darmstadt menyatakan bahwa konsumen siap beralih ke produk-produk hijau dan berhenti membeli produk-produk dari perusahaan yang menimbulkan polusi. Kesimpulan yang bisa diambil adalah untuk membentuk brand equity suatu produk hijau ada 2 faktor pendukung utama yang harus dibangun, yaitu citra ramah lingkungan dari merek Green Brand Image dan kepercayaan ramah lingkungan dari merek Green Truth. Awalnya dibangun brand image lebih dahulu, terbangunnya brand image yang kuat akan menghasilkan brand truth. Brand truth inilah yang akan berperan dalam memediasi pengaruh brand image pada terbentuknya brand equity. Selanjutnya mengenai resume dari buku Sustainable Development Approach in the Food and Beverage Industry, membahas mengenai keberlanjutan, yaitu keberlanjutan dalam bisnis merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan adanya peningkatan konsumen. Keberlanjutan mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial guna menghasilkan keuntungan saat ini dan besok. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu memastikan lisensi untuk beroperasi, minimalisasi biaya dan risiko, peningkatan gambar, peningkatan laba, mendapatkan keunggulan kompetitif, dan menjadi pemberi kerja. Segmen pasar dari Nestle sendiri yakni ada minuman, produk susu, nutrisi, es krim, hidangan siap saji dan alat bantu masak, manisan, perawatan hewan peliharaan, dan produk farmasi. Kemudian segmen pasar dari Kraft Food yakni produk pangan, makanan ringan, minuman, keju, makanan yang nyaman, dan bahan makanan. Selanjutnya. Terdapat beberapa fokus Nestle dalam masalah keberlanjutan, yaitu pada 6 bidang fokus. Yang pertama ada komoditas pertanian, pengemasan, limbah, energi, air, dan transportasi. Apa yang dihadapi dari perusahaan Nestle, yaitu pertumbuhan penduduk, masyarakat kekurangan gizi, dan terbatasnya akses air dan sanitasi rendah. Pertimbangan masalah tersebut karena komoditasnya terutama dari daerah pedesaan dan masyarakat yang tinggal di sana merupakan sebagai pemangku. Sehingga keberhasilan jangka panjang Nestle bergantung pada pengembangan para pemangku kepentingan di daerah pedesaan.
Kemudian apa yang dilakukan oleh Nestle untuk menangani ini tersebut, yaitu menciptakan nilai bersama. Yang pertama, menangani isu dalam produksi kopi dan kakao. Yang kedua, menerapkan program Global Anak Sehat Nestle. Yang ketiga, mensponsori program pendidikan gizi. Yang keempat, mempromosikan nilai gizi dan gaya hidup sehat. Yang kelima, meningkatkan efisiensi irigasi, pembangunan fasilitas air dan sanitasi. Yang keenam, memberikan bantuan teknis pertanian, bantuan keuangan dan kredit untuk memungkinkan investasi dalam teknologi. Yang ketujuh, Nestle berinvestasi dalam mempromosikan bisnis di daerah pedesaan. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Kraft dengan nama Better World yang bukanlah merupakan nama resmi, dengan tujuan membangun kerangka kerja untuk membangun keberlanjutan dalam semua kegiatan bisnis perusahaan. Yang pertama, memberikan dukungan keuangan dalam proyek tertentu, berkolaborasi dan bermitra dengan LSM, organisasi internasional, dan inisiatif industri, bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti CARE, Curtis Aid Foundation, International Federation of Red Cross, dan Save the Children. Kemudian mengadvokasi kebijakan dan perubahan, dan mengadakan pelatihan kejuruan di bidang pertanian berkelanjutan dan kepemimpinan. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil yakni, kedua perusahaan tersebut menghadapi pertumbuhan penduduk dan pelipat gandaan produksi, namun juga menyelamatkan lingkungan dan sosial untuk pembuatan bisnis di masa depan. Prioritasnya yakni isu-isu berkelanjutan, industri yang sama yang mengatasi tantangan gizi, air, dan pertanian berkelanjutan, termasuk pembangunan pedesaan. Terungkap bahwa Nestle lebih bertindak banyak daripada makanan Kraft dalam menangani masalah kunci umum. Makanan Kraft lebih memilih kolaborasi dan kemampuan kemitraan tidak langsung daripada menginvestasi kontribusinya secara langsung ke pemangku kepentingan seperti pemasok dan masyarakat setempat. Selanjutnya adalah studi case. Di sini kita mengambil studi case yang pertama, yaitu dari produk Unilever. Yang pertama, Unilever menggunakan Green Brand Equity, yaitu di mana menunjukkan komitmen hijau dan perhatian ke lingkungan mereka dengan menunjukkan strategi mereka, yakni Unilever Sustainable Living Plan atau USLP, yaitu sebuah program untuk terus mengembangkan bisnis yang berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya, serta meningkatkan manfaat sosial bagi masyarakat, yaitu seperti pengurangan karbon, pengurangan limbah, pengurangan gas rumah kaca, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Green Brand Image. Unilever membangun persepsi dalam benak konsumen dengan mengaitkan komitmen ke lingkungan dan perhatian ke lingkungan dengan cara meluncurkan produk-produk yang ramah lingkungan. Seperti contoh yang pertama, Unilever menjual produk refill atau isi ulang dengan tujuan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Kemudian yang kedua adalah peluncuran sikat gigi berbahan bambu yang merupakan kolaborasi dengan National Geographic Indonesia yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kecil dengan kampanye Senyumkan Bumi. Dan yang terakhir adalah peluncuran merek perawatan tubuh dan rambut yang ramah lingkungan. Produk ini dinamai Love, Beauty, and Planet, di mana dalam peluncuran produk ini mengusung kampanye Smell Act of Love yang mengajak para beauty enthusiast, terutama para generasi milenial, untuk mulai lebih peduli terhadap kelestarian planet bumi melalui hal-hal kecil yang bisa dilakukan sehari-hari. Selanjutnya adalah Green Satisfaction. Di sini Unilever menunjukkan hasil yang dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli merek hijau yang tepat dengan kesiapan mereka mengenai perusahaan yang ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan pengikut dalam beberapa platform media sosial mereka, seperti di Instagram memiliki 162.000 followers, di Twitter memiliki 233.000 followers,
di YouTube memiliki 17,3 ribu followers. Selanjutnya yang terakhir adalah Green Trust. Sebelum itu, Green Certification berpengaruh terhadap Green Trust. Hal ini berarti bahwa kepuasan konsumen mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen. Semakin konsumen merasa puas terhadap produk Unilever, maka konsumen akan semakin percaya pada produk Unilever. Konsumen yang merasa puas adalah konsumen yang mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diharapkan ketika konsumen membeli produk Unilever yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan kepada konsumen untuk mempercayai produk hijau Unilever dengan telah dipilih oleh Carbon Disclosure Project atau CDP yang menempatkan Unilever pada urutan teratas yang paling siap menjalankan ramah lingkungan. Selanjutnya. Oke, untuk sedikit mengambil produk Starbucks. Oke, ini ada merupakan green brand equity dari Starbucks. Starbucks sendiri sebenarnya belum memiliki green brand equity atau yang memusatkan brand khusus untuk green tersebut. Tapi di sini ada brand equity dari Starbucks tersebut yang dimana ada brand awareness, brand loyalty, perceived quality, brand asset, dan brand association. Walaupun tidak memiliki brand green brand equity, namun dengan sudah banyaknya masyarakat yang mengenai produk Starbucks, tentunya dengan mudah Starbucks menunjukkan citra green kepada masyarakat. Selanjutnya ada Green Brand Image. Jadi sejak tahun 2018, Starbucks Indonesia terus mengupayakan pengurangan sampah plastik sehingga operasionalnya lebih ramah lingkungan. Nah, di sini ada beberapa campaign ataupun programnya. Yang pertama yaitu Greener Nusantara, yaitu merupakan plastik RPET yang itu merupakan plastik yang didapatkan dari proses daur ulang recycle polyethylene terephthalate, dan Starbucks menggunakan bahan ini untuk kemasan gelas dan penutup cups atau lids. Ini merupakan gambar dari plastik iPad. Selanjutnya, gerakan ini kemudian diikuti dengan penggantian sedotan plastik menjadi sedotan kertas di seluruh gelarnya di Indonesia mulai tahun 2020. Jadi, terus di sini ada sedotan kertas. Nah, selanjutnya program yang dibawakan Starbucks yaitu Bring Your Own Tumbler. Jadi kayak saat kalian datang ke Starbucks, jadi Starbucks itu menggunakan campaign, ayo bawa tumbler kalian sendiri. Selanjutnya ada Green Certification. Green Certification ini mengambil sumber dari repository IPB, yaitu dengan judul Peran Green Marketing dalam Menstimulasi Green Brand Equity Starbucks Indonesia yang ada di Bogor. GS1 sebanyak 61% responden setuju dengan timbulnya rasa senang dan memilih produk Starbucks karena komitmen produk terhadap lingkungan. Lalu pada indikator kedua yaitu GS2 sebanyak 50% responden setuju dengan keputusan memilih produk Starbucks karena ramah terhadap lingkungan dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Indikator yang ketiga yaitu GS3 sebanyak 55% responden merasa bahwa kinerja produk Starbucks dapat diandalkan untuk ikut menjaga lingkungan. Lalu indikator keempat yaitu GS4 sebanyak 55,7% merasa senang telah membeli produk Starbucks karena merek Starbucks adalah merek yang ramah lingkungan. Jadi bisa dibilang lebih dari 50% para customer merasa puas dengan tindak green marketing dari Starbucks. Selanjutnya, Green Trust. Dari Green Satisfaction ini, Starbucks terus mengupayakan upaya-upaya untuk tentang green marketing ini, untuk paham lagi tentang lingkungan. Dan di sini Starbucks memiliki perkataan, dan kami percaya pada pentingnya merawat planet kita dan bekerja dengan serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sebagai perusahaan yang mengandalkan produk pertanian, bisnis ini termasuk masuk akal, dan sebagai orang hidup di dunia itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Terus ada 5 komitmen Starbucks pada bidang. Yang pertama daur ulang, jadi merupakan produk-produk yang udah didaur ulang. Selanjutnya ada energi, seperti peralatannya akan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada air, dan terus ada green building, jadi tempat-tempat di Starbucks tersebut juga merupakan dari bahan-bahan ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada krisis iklim,
krisis iklim, yaitu dengan program atau kampanye dari Starbucks itu sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari awal dan sampai akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan.